Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 79. Sambil menginjak wajah pria paruhbaya itu, Tang Xiu mencibir. Kau tidak boleh pergi. Kau mengganggu waktu makan kami hari ini. Jika kau tidak memberi kami ganti rugi, aku akan mematahkan kedua kakimu dan membuatmu pergi dengan merangkak. Kau harus mengganti kerugian kami hari ini, atau meminta maaf. 5 atau 6 preman muda itu menatap pria paruhbaya di bawah kaki Tang Xiu. Mereka kemudian melihat ke-7 atau 8 kawan lainnya yang telah dipukuli dengan parah. Mereka tiba-tiba merasa agak tidak berdaya. Sambil melirik Zhao Liang, Tang Xiu berkata dengan suara berat. Carilah staf manajemen restoran. Kita dikelilingi oleh orang asing saat makan di restoran mereka, jadi mereka harus bertanggung jawab. Baiklah. Aku pergi. Zhao Liang mengira mereka akan dipukuli habis-habisan hari ini sehingga harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, kekuatan tak terkalahkan yang ditunjukkan oleh Tang Xiu membuatnya sangat gembira. Dia segera berlari keluar dari kotak dan berlari mencari staf manajemen. 2 menit kemudian, Zhao Liang membawa seorang wanita paruhbaya bersama 4 penjaga keamanan. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam kotak, wanita paruhbaya itu menatap kosong sejenak, lalu menatap Tang Xiu dan berkata, Aku baru saja mendengar bahwa ada orang yang membuat masalah di sini. Kau baru saja mendengarnya. Tang Xiu mencibir dan berkata, Itu adalah pertarungan besar dan sangat berisik, bagaimana mungkin tidak ada satupun personel restoranmu yang mendengarnya. Wanita paruhbaya itu memaksakan senyum dan berkata, Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Itu karena kotak-kotak itu dipasangi panel kedap suara, jadi kami benar-benar tidak tahu. Saya memang melihat mereka ketika mereka datang, tetapi saya pikir mereka datang untuk makan. Perkenalkan diri saya. Saya manajer restoran, bermarga Sehu. Saya sama sekali tidak tertarik dengan nama keluarga Anda. Namun, saya ingin bertanya. Kami sedang makan di restoran Anda dan segerombolan preman lokal mengepung dan mengeroyok kami. Katakan, apakah Anda akan bertanggung jawab atas hal ini atau tidak, kata Tang Xiu. Wanita paruhbaya itu mengangguk. Tentu, kami akan bertanggung jawab. Serahkan saja pada satpam kami. Aku akan menelepon polisi, dan aku mungkin akan merepotkanmu saat mereka datang. Selain itu, aku akan membebaskan semua pengeluaranmu di sini hari ini sebagai kompensasi. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia menendang lelaki paruhbaya itu ke samping dan menatapnya dingin saat dia merangkak. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mengganggu makan malam kami, jadi kamu harus membayar semua makanannya. Baiklah, aku akan membayar. Pria paruhbaya itu baru saja dipukuli dengan menyedihkan, dan dia masih bisa merasakan sakit yang tajam di dadanya sekarang. Dia hampir tidak bisa bernapas dengan lancar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda kurus dan berkulit kecoklatan ini begitu kuat. Dia juga seseorang yang bisa mengalahkan 4 orang sendirian, tetapi pemuda di depannya bahkan lebih kuat. Dia mengutuk adik-adiknya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Tang Xiu dan yang lainnya. Bab 326, Ahli. Bagus. Kalau begitu aku tidak perlu memanggil polisi, kata Tang Xiu. Tapi kalau mereka berani mengganggu kita lagi, aku sendiri yang akan membersihkannya. Sekarang, beri kami kotak lain dan sajikan makanan dan anggur di atas meja. Biarkan mereka yang membayarnya. Baiklah. Wanita paruhbaya itu tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan begitu mudah diajak bicara, karena dia langsung menunjukkan ekspresi terima kasih kepadanya. Harus diketahui bahwa, jika insiden ini dilaporkan ke polisi, itu pasti akan berdampak pada reputasi restoran mereka. Di satu sisi dia berkata akan memanggil polisi dan mencoba memberi kompensasi kepada Tang Xiu dan teman-temannya. Sementara di sisi lain, dia juga bermaksud mengundang Tang Xiu untuk berbicara secara pribadi, untuk melihat apakah dia dapat mengurangi dan mencairkan masalah besar ini menjadi masalah kecil. Sesaat kemudian, pria paruhbaya yang babak belur itu pergi bersama bawahannya, sedangkan Tang Xiu dan yang lainnya pindah ke kotak lain yang terang dan luas. Setelah duduk, Zhao Liang mengangkat ibu jarinya dan berseru dengan ekspresi gembira. Kakak Tang, kau hebat sekali.
Aku sibuk memikirkan cara menangkal orang-orang itu, tetapi tanpa kusadari, kau telah menjatuhkan mereka tanpa kusadari. Yukai juga tampak bersemangat, mengusap lengannya yang terhantam pipa baja. Benar. Aku sedang bersiap untuk pertarungan yang menegangkan dan sibuk dengan orang lain, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang kau lakukan. Kakak tertua Tang, bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau tidak mungkin menjadi ahli bela diri seperti yang ada di novel-novel usia, kan? Tidak. Aku bukan ahli bela diri, sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu berkata. Aku hanya berlatih tinju yang indah, aku bukan lawan bagi para ahli sejati. Namun, mengalahkan beberapa gangster bukanlah masalah bagiku. Mereka ingin mengalahkan kita, oleh karena itu kita dapat menggunakan semua yang kita miliki untuk membela diri, seperti memecahkan piring pada mereka. Jadi, tentu saja, kita dapat mengalahkan mereka dengan hati nurani yang bersih. Wajah Hu Qingsong berkelebat. Ia menepuk bahu Tang Xiu dan berkata, karena mereka memanggilmu si sulung, aku juga akan memanggilmu seperti itu. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih atas bantuan besar ini. Namun karena kau, si sulung, telah membelaku hari ini, aku, Hu Qingsong, akan mengukir bantuan ini dalam pikiranku. Jika kau memiliki masalah di masa depan, apapun itu, carilah aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Itu hanya masalah sepele. Lupakan saja. Tang Xiu tertawa. Tidak. Hu Qingsong menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau bukan karenamu, mungkin aku akan berakhir buruk hari ini. Itu semua karena kecerobohanku. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah aku mengalahkan mereka, mereka akan diam-diam mengikutiku ke sini. Ayolah, aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Meskipun makanannya belum datang, mari kita minum 2 botol anggur ini dulu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih dengan bersulang. Datang. Bersulang. Yukai dan Zhao Liang juga bangkit. Pertengkaran yang tak terduga, berbagi kesulitan dalam krisis, membuat hubungan keempatnya menjadi lebih dekat. Selain itu, bagi anak muda yang sering nongkrong bersama, topik-topik acak tidak ada habisnya. Setelah makan, keempat pemuda itu meninggalkan restoran sambil berpelukan setelah sedikit mabuk. Hu Qingsong sendiri adalah seorang peminum, dia telah menghabiskan sebotol minuman keras sendirian, namun dia lebih sadar daripada Yukai dan Zhao Liang. Melihat mereka berdua bergoyang, Hu Qingsong menatap Tang Xiu dan bertanya. Kakak Tang, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo kembali ke kampus dan kirim mereka langsung ke asrama untuk tidur, kata Tang Xiu. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Hu Qingsong mengangguk dan berkata. Aku tidak menyangka Yukai memiliki kapasitas minuman keras yang begitu baik. Namun, Zhao Liang bahkan tidak minum setengah botol dan tetap saja menjadi seperti ini. Orang-orang mengatakan bahwa orang-orang Timur Laut dapat minum dengan baik. Saya mengalaminya hari ini. Tang Xiu tertawa. Kakak Tang, jangan menyanjungku. Meskipun aku bisa minum lebih dari sebotol minuman keras dan masih bisa berdiri, aku jauh lebih buruk dibandingkan denganmu. Aku memperhatikan ketika kita minum, kamu minum lebih banyak dariku, tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa padamu. Aku rasa kamu tidak akan mabuk bahkan jika kamu minum 1 botol lagi. Tang Xiu tak kuasa menahan tawa, katanya. Jika aku benar-benar menghabiskan sebotol lagi, aku khawatir kamu tidak hanya harus menghidupi 2 orang, tetapi 3 orang. Jika kita mendapat hari kosong lagi, mari kita bertarung, kata Hu Qingsong sambil tertawa. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mengambil kunci mobil dari saku Yukai. Setelah membuka pintu dan memasukkan kedua pemuda itu ke kursi belakang, dia kemudian duduk di kursi depan dan berkata sambil tersenyum. Hei, apa yang kamu lakukan? Naiklah. Apakah ini mobilmu? Tanya Hu Qingsong keras-keras saat dia duduk di kursi kopilot dengan heran. Tidak, itu milik Yukai, kata Tang Xiu. Dia adalah orang kaya baru generasi kedua. Sepertinya saudara-saudara kita ini bisa menggoda cewek di mana-mana dengan lancar. Itu BMW, Bung. Astaga, mahasiswa naik BMW, cek, cek. Tang Xiu tersenyum sambil menyalakan mobil dan segera pergi. Keduanya telah dikirim kembali ke asrama. Teman sekamar terakhir Tang Xiu belum datang, namun 3 mahasiswa lain dari asrama seberang sudah tiba.
Tang Xiu dan ketiga mahasiswa itu saling menyapa, dan setelah perkenalan singkat, mereka kembali ke asrama mereka. Saudara Tang, apakah kamu punya rencana sore ini? Tanya Hu Qingsong penasaran. Baiklah. Aku akan jalan-jalan. Ini pertama kalinya aku ke Shanghai, jadi aku akan menikmati pemandangannya. Tidak akan banyak waktu untuk jalan-jalan saat semester baru dimulai, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kakak Tang, ku dengar kau adalah peraih nilai tertinggi mata pelajaran sains CET di Provinsi Shuangqing. Tokoh protagonis tingkat pelajar terbaik, ya. Sepertinya kau siap untuk mengambil mata pelajaran latihan militer terlebih dahulu dan kemudian pindah ke Shanghai. Kurasa kau akan tetap di kampus setelahnya. Seharusnya begitu, kalau tidak terjadi apa-apa, kata Tang Xiu. Kalau begitu aku akan menemanimu jalan-jalan. Lagi pula, aku tidak punya kegiatan di sore hari, kata Hu Qingsong. Setelah hening sejenak, Tang Xiu berkata perlahan. Yu Kai berkata sebelumnya bahwa dia dan Zhao Liang akan berkumpul di asrama mereka malam ini. Aku sendiri akan melakukan sesuatu pada saat itu, jadi aku khawatir aku tidak bisa berpartisipasi. Jika kamu pergi denganku, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk menghadiri pesta. Hu Qingsong ragu sejenak lalu berkata. Kalau begitu, aku tidak akan menghadirinya. Bagaimanapun, ini masih pagi dan masih banyak waktu tersisa. Tidak apa-apa untuk minum bersama sepanjang hari. Mari kita jalan-jalan keluar dulu dan menghirup udara segar. Kakak tertua Tang, tahukah kamu? Sejak aku naik kereta ke Shanghai, aku merasa seperti terbang tinggi di langit, seperti ikan yang berenang di lautan, tidak lagi merasa dikendalikan oleh ayahku. Tang Xiu menatapnya dan berkata dengan tenang. Lebih baik memiliki seseorang yang selalu menjagamu daripada tidak ada seorang pun yang selalu peduli dan memintamu untuk berusaha memperbaiki diri. Berpuaslah, sobat. Hu Qingsong menatap kosong sejenak sambil menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Ia tiba-tiba menunjuk kunci mobil Yu Kai dan bertanya. Tidakkah kita akan naik mobil? Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu mobil Yu Kai. Dia mungkin akan keluar saat bangun tidur di siang hari, dan mungkin akan membutuhkannya saat keluar di malam hari. Ayo naik taksi. Baiklah. Hu Qingsong mengangguk. Tang Xiu dan Hu Qingsong berjalan-jalan sepanjang sore. Keduanya pergi kebun, mengunjungi sungai Huangpu, dan menaiki Menara Mutiara Oriental. Mereka minum kopi di Jalan Nanjing, lalu pergi ke kuil Dewa Kota untuk membakar dupa, lalu mengunjungi Taman Yu dan Museum Sains dan Teknologi Shanghai. Saat malam tiba, Tang Xiu menerima telepon dari Han Qingwu. Di mana kamu, Tang Xiu? Suara Han Qingwu keluar dari telepon, terdengar sangat gembira. Saya bersama teman sekelas, sekaligus teman sekamar, di pintu masuk Museum Sains dan Teknologi. Kami telah berjalan-jalan di Shanghai dan lupa waktu. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Museum Sains dan Teknologi? Aku tahu tempatnya. Apa kau akan menungguku di sana? Atau kita akan bertemu di tempat lain untuk makan malam nanti? Pergilah ke Aula Pesta Abadi Shanghai. Kami akan naik taksi untuk menyusulmu. Baiklah, jawab Han Qingwu. Setelah menyimpan ponselnya, Tang Xiu berkata kepada Hu Qingsong. Guru Han dan aku akan makan malam-malam ini. Aku sudah memilih tempatnya, jadi ayo kita pergi ke sana sekarang. Siapa Guru Han? Tanya Hu Qingsong bingung. Itu guru kelas kita yang bertugas, Han Qingwu. Hu Qingsong tercengang. Dia menatap Tang Xiu dengan tidak percaya, lalu berseru. Guru kelas yang bertanggung jawab, Han Qingwu, makan malam bersama kita. Kamu, apakah kamu bercanda? Apa yang bisa ditertawakan? Ini hanya makan malam, apa yang diributkan, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Apa? Ini tidak sepadan dengan keributannya. Baru hari pertama, tapi kau bertindak begitu cepat. Dan targetmu ternyata adalah Guru Han? Astaga, dia sangat cantik, bahkan mataku hampir tidak bisa melihat dengan jelas saat pertama kali melihatnya, kata Hu Qingsong. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Han Qingwu sebenarnya adalah guru kelas SM aku. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba pindah ke Universitas Shanghai, bahkan menjadi guru kelas kami. Bagaimanapun, kami hanya makan malam. Dengan ekspresi yang tidak masuk akal, Hu Qingsong berkata.
Akhirnya aku tahu mengapa Yukai dan Saoli yang bersikeras memanggilmu kakak tertua Tang. Ternyata kemampuanmu merayu sangat hebat. Astaga, aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan wanita cantik seperti Guruhan akan terpikat olehmu. Sungguh menakjubkan. Salam, kakak tertua Tang. Enyahlah. Tang Xiu mengumpat. Di aula pesta abadi Shanghai. Kata Tang Xiu. Di depan restoran segi 8 berlantai 5 itu terdapat tempat parkir yang luas dan terawat baik. Ada 4 pria bertubuh besar yang menjaga pintu masuk aula pesta abadi. Di hadapan keempat pria bertubuh besar itu, seorang wanita berbusana Cheongsam menyambut hangat setiap tamu yang datang. Di dalam restoran, lantai pertama memiliki interior yang unik dan menarik, dengan setiap area dipisahkan oleh sekat dan ukiran kayu, beserta meja makan di dalam setiap sekat. Di kedua sisi terdapat pancuran air dengan percikan air yang diterangi oleh 7 lampu berwarna. Pemandangan indah yang patut untuk dilihat. Balai Pesta Abadi Shanghai dikelola oleh Tian Li. Namun, karena ia harus bolak-balik antara Pulau Jingmen, Hong Kong, Shanghai, dan Beijing, seorang wakil manajer ditunjuk untuk mengelola cabang Shanghai dan Beijing atas namanya. Wakil manajer tersebut juga merupakan anggota inti Balai Pesta Abadi, Cinan. Saat ini, Cinan baru saja kembali dari luar dan sedang melihat pemandangan yang ramai di restoran sambil merasa agak tidak berdaya di dalam. Dia iri dengan teman-temannya yang tinggal di Pulau Jingmen, karena mereka dapat tinggal dan berkultivasi dengan mudah, serta memiliki kesempatan sesekali untuk menjalankan misi di luar negeri. Ketua Ci, ruang VIP di lantai 4 telah dibuka, Mia Ontang dari Hiking datang bersama beberapa temannya. Saya juga telah mengirim perintah untuk mengantarkan semua hidangan lezat dan anggur berkualitas kepadanya, kata manajer aula sambil memberi salam dengan hormat. VIP? Mia Ontang? Cinan terdiam sejenak sambil mengangguk dan berkata. Begitu. Sibukkan dirimu. Aku akan segera datang untuk bersulang dengannya. Baiklah. Bab 327, VIP di antara VIP. Saat Cinan meninggalkan aula lantai pertama, Tang Xiu dan Hu Qingsong muncul di pintu masuk aula pesta abadi. Hidung Hu Qingsong yang berdarah dan wajah yang bengkak menyebabkan keempat penjaga keamanan aula pesta abadi memusatkan perhatian mereka pada mereka. Selamat datang, tuan-tuan. Bolehkah saya bertanya berapa banyak orang yang akan datang? Seorang pelayan menyambut mereka sambil tersenyum. Pandangan Tang Xiu perlahan melirik ke arah dalam dan langsung mengangguk dalam hati. Lingkungan di sana hebat, dengan desain dan dekorasi interior yang mewah. Tampaknya 2 tingkat lebih tinggi dari restoran Riverwood. 3. Kotak-kotak di lantai atas hampir penuh. Apakah Anda ingin duduk di lantai pertama? Tanya pelayan sambil tersenyum. Tidak masalah, kata Tang Xiu. Dua itu segera menuju meja makan di bagian dalam yang tenang di bawah arahan pelayan. Meskipun ada banyak tamu yang makan di dalam kotak-kotak terpisah, suasananya agak tenang. Hanya sorak-sorai samar dan bersulang yang terdengar dari jamuan makan yang ramai. Tuan-tuan, apakah Anda ingin memesan kursusnya sekarang? Tidak perlu. Tolong berikan kami masakan spesial rumah ini. 4 hidangan non-vegetarian dan 2 sayuran dengan sup sudah cukup, kata Tang Xiu. Apakah Anda punya pantangan makanan? Tanya pelayan itu sambil tersenyum. Tidak, kata Tang Xiu. Pelayan itu membungkuk sedikit dan berkata. Baiklah. Silakan tunggu sebentar. Saat pelayan itu pergi, Hu Qingsong mengacungkan jempolnya ke arah Tang Xiu dan mendesah memuji. Kakak Tang benar-benar mengesankan. Restoran ini memiliki nilai yang sangat tinggi, tetapi Anda tidak meminta menu dan langsung memesan hidangan spesial. Sepertinya Anda memiliki banyak uang untuk mengalahkan Guruhan. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Siapa bilang aku punya banyak uang? Kita semua adalah siswa miskin. Setelah kita makan cukup, yang membayar seharusnya Guruhan, bukan? Apa? Hu Qingsong terdiam dengan ekspresi tidak percaya, berkata. Bagaimana mungkin kita membuat seorang wanita mentraktir kita makan? Meskipun dia seorang guru dan kita adalah muridnya, kita hanya terpisah beberapa tahun. Kakak Tang, jika kamu tidak punya cukup uang, aku yang akan mentraktirmu makan malam. Chauvinisme laki-laki. Tang Xiu diam-diam memaksakan senyum masam.
Yang membuatnya paling terdiam adalah dia tidak tahu kalau dia terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Yukai, begitu juga Hu Qingsong, semuanya mengira dia orang miskin. Dia tidak suka menonjolkan diri, dan dia lebih tidak suka memamerkan uangnya. Oleh karena itu, dia tidak meluruskan pendapat Hu Qingsong yang keliru tentangnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum. Saya hanya bercanda dengan Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan guruhan mentraktir kami? Bagaimanapun, Anda tidak perlu membayar. Makanlah sepuasnya. Baiklah. Kalau begitu, katakan saja padaku jika kamu butuh uang, jawab Hu Qingsong dengan lugas dan tidak lagi menyinggung hal itu. Keluarganya kini memiliki lebih banyak uang dari sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi restoran mewah seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak berbicara dengan suara keras dan menahan kepribadiannya yang kasar. Di dalam ruang VIP di lantai 4. Mia Ontang sedang minum-minum dengan beberapa rekan bisnisnya. Saat mereka berbincang, mereka tidak seperti orang awam di pasar, yang berbicara dengan gaya sombong. Sebaliknya, mereka bertukar informasi bisnis dengan suasana riang. Ketuk, ketuk. Suara ketukan pintu menghentikan pembicaraan mereka. Setelah itu, pintu dibuka dan Chinan masuk dengan senyum cerah di wajahnya sambil membawa 2 botol anggur. Aku tidak mengganggu semua orang, kan? Tanya Chinan sambil tersenyum. Ketika melihatnya, beberapa pengusaha lokal Shanghai saling bertukar pandang dengan cemas, karena keheranan langsung terpancar di wajah mereka. Dengan keheranan yang sama, Mia Ontang bertanya. Anda? Saya Chinan, wakil manajer cabang Aula Pesta Abadi di Shanghai. Sesuai adat Aula Pesta Abadi, orang yang bertanggung jawab harus bersulang dengan setiap tamu terhormat yang datang untuk makan di restoran. Dan Bos Miao, Anda adalah VIP di antara para VIP di sini, kata Chinan sambil tersenyum. Mia Ontang sendiri tahu apa isi roti panggang itu. Namun, saat dia berdiri dan berjabat tangan dengan Chinan, dia bertanya dengan bingung. Ketua Chi, apa maksudnya dengan VIP di antara VIP? Saya hanya tahu bahwa Aula Pesta Abadi memang memiliki tamu terhormat, tetapi saya tidak mengerti tentang VIP di antara VIP ini. Markas besar kami di Pulau Jingmen telah menyampaikan berita bahwa Anda dan Bos Xiao Ming Zhen adalah tamu kehormatan khusus di Aula Pesta Abadi karena Anda berdua adalah teman bos kami, kata Chinan sambil tersenyum. Bosmu? Gu Xiaosui, tanya Mia Ontang dengan heran. Tidak. Chinan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia adalah bos baru Aula Pesta Abadi kita, Tang Xiu. Tang Xiu? Nada suaranya meninggi saat semburan ketidakpercayaan melesat keluar dari matanya. Dia tahu betul seperti apa keberadaan Aula Pesta Abadi itu. Dia tidak bisa mengetahui seberapa dalam kekuatan Gu Xiaosui. Namun, Tang Xiu berhasil menembus formasi 1000 revolusi Aula Pesta Abadi. Tapi, bagaimana dia bisa menjadi pemiliknya? Mia Ontang tiba-tiba menyadari bahwa apa yang diketahuinya tentang Tang Xiu sangat sedikit. Namun, pada saat itu, dia akhirnya menyadari mengapa dia entah bagaimana bisa menjadi VIP di antara para VIP di Aula Pesta Abadi. Setelah membuka sebotol anggur, Chinan mengisi gelas mereka dan berkata sambil tersenyum. Bos Miao dan bos lainnya, saya mengusulkan 3 cangkir roti panggang untuk kalian semua. Saya harap kalian dapat menikmati waktu kalian di Aula Pesta Abadi kami. Bersulang. Datang. Setelah menghabiskan 3 gelas anggur, Mia Ontang memaksakan senyum dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa saudara Tang akan menjadi bos Aula Pesta Abadi. Sebelumnya, aku sudah tahu bahwa dia sangat kuat dan misterius. Namun, sepertinya aku terlalu meremehkannya. Aku tidak berani membayangkan prestasi tinggi seperti apa yang akan dia raih di masa depan. Bos kita secara alami adalah seekor naga di antara manusia. Dijamin dia akan memiliki prestasi tinggi di masa depan, kata Chinan sambil tersenyum. Zhang Yuming adalah bos grup Xinyang Shanghai, dengan total aset puluhan miliar, dan wakil presiden Kamar Dagang Shanghai. Dia adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi. Saat ini, dengan ekspresi tercengang, dia bertanya. Kepala Chi, kami sudah lama berada di Shanghai, tetapi kami tidak begitu menyadari Aula Pesta Abadi. Bisakah Anda memberitahu kami apa itu VIP di antara para VIP Aula Pesta Abadi ini?
Tentang masalah ini, Bos Miao sendiri yang akan memberitahu Anda. Ngomong-ngomong, saya masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu makan malam Anda lagi. Mohon maaf. Setelah mengatakan itu, Cinan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Miao tua, maukah kau memberitahuku tentang hal itu? Tanya Sang Yuming sambil menatap Miao Wentang. Kalian semua hanya mengenalku sebagai pengusaha, tetapi tidak seorang pun dari kalian tahu bahwa aku juga seorang seniman bela diri, kan? Markas besar Aula Pesta Abadi berada di Pulau Jingmen, dan meskipun perusahaan itu biasanya tidak terlalu penting, namun, ia memiliki fondasi yang kokoh dan sangat dalam. Resor milik markas besar mereka dilengkapi dengan susunan formasi yang disebut Formasi Seribu Revolusi. Susunan ini. Beberapa menit kemudian, ketiga pria lainnya memahami inti cerita dari Miao Wentang. Mereka tercengang dan sangat tertarik pada Aula Pesta Abadi yang misterius itu. Melihat ekspresi ketiga pria itu, Miao Wentang tertawa. Tidak apa-apa jika kalian tahu ini, tapi jangan pernah menyebarkannya. Meskipun ini bukan rahasia, jika banyak seniman bela diri yang serba bisa dan tidak ahli tertarik dan mencoba menerobos susunan itu, hidup mereka akan mudah hancur. Tenang saja, kami mengerti. Tapi Tang Xiu ini, pemilik Aula Pesta Abadi ini, siapa dia sebenarnya? Mendengarkan percakapanmu dengan Ketua Qi, hubunganmu dengannya agak tidak biasa, kata Sang Yuming. Dengan wajah serius dan terdiam sejenak, Miao Wentang kemudian berkata dengan serius. Tuan-tuan, Tang Xiu memang teman saya. Kami bertemu di Pulau Jingmen dan kemudian membahas beberapa hal bersama, yang kemudian membuat kami menjadi sahabat yang sangat baik. Namun, dalam beberapa kata, dia menyelamatkan hidup saya. Kami telah saling kenal selama 2 dekade, jadi saya akan memberi Anda pemahaman menyeluruh tentang kisah sebenarnya. Tolong beritahu, kata Sang Yuming. Tang Xiu adalah orang yang sangat berkuasa. Mengenai seberapa berkuasanya dia, bahkan aku merasa takut padanya. Dia juga sangat misterius, dan setiap kali berhubungan dengannya selalu membuatku sangat terkejut. Sejauh yang aku tahu, dia akan belajar di Universitas Shanghai tahun ini, jadi dia seharusnya sudah berada di Shanghai sekarang. Aku harap kalian semua, sebagai bos lokal Shanghai, tidak memprovokasi dia, atau aku khawatir kalian akan menghadapi nasib yang menyedihkan, kata Miao Wentang. Zhang Yuming tercengang dan tidak dapat menahan tawa. Menurutku, Miao tua, kau bercanda, kan? Tang Xiu yang baru saja kau ceritakan itu hanyalah seorang mahasiswa baru? Gu Changmin, bos Dingsen Media, juga tertawa. Benar sekali. Miao tua, kamu berbicara seperti itu hanya untuk bersenang-senang, kan? Seberapa kuatkah seorang siswa SMA? Orang yang kuat adalah para tetua keluarganya, kan? Melihat mereka berdua, Miao Wentang bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia sedikit mengernyit saat melihat ekspresi tidak percaya mereka. Namun, ketika dia melihat teman lamanya yang lain, Bos Jinda Estate, Jin Xingqi, dia sedikit terkejut, karena Jin Xingqi tampak termenung dan mengerutkan kening saat ini. Tiba-tiba, Jin Xingqi berkata, Saudara Miao, karena kamu berteman dengan Tuan Tang, apakah ada di antara kalian yang memperkenalkan kami? Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memberimu giokilinku saat kamu berkunjung ke tempatku nanti. Miao Wentang melambaikan tangannya. Meskipun aku menginginkan giokilinmu, aku tidak bisa menerimanya untuk masalah ini. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi aku akan membantu memperkenalkanmu padanya jika ada kesempatan nanti. Terima kasih, kata Jin Xingqi dengan serius. Zhang Yuming menatap kosong, sedangkan Gu Changmin menampakkan ekspresi bingung saat dia berkata. Kakak Jin, kamu. Jangan tanya, ya. Lagi pula, aku tidak berani memberitahumu tentang ini. Kalian berdua tidak percaya cerita kakak Miao. Tapi kalau suatu hari kamu atau seseorang di keluargamu memprovokasi Tang Xiu, aku benar-benar takut kamu akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Zhang Yuming bertukar pandang dengan Gu Changmin karena keduanya menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Jika hanya Miao Wentang yang mengatakan ini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi jika ditambah dengan Jin Xingqi, mereka lebih suka mempercayainya daripada tidak. Dengan semua yang dikatakan itu, lalu apakah pemuda itu benar-benar menakutkan?
Kedua lelaki itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk berurutan, yang menunjukkan bahwa mereka akan memperhatikan masalah itu di masa mendatang. Adapun Miao Tang, dia sangat penasaran bagaimana Jin Xingqi bisa tahu tentang Tang Xiu. Dia diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan bertanya kepada Jin Xingqi setelah makan malam selesai. Bagaimanapun, ini tentang Tang Xiu, dan dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangnya. Baiklah. Ayo, ayo. Mari minum. Setelah menaruh ide itu di benaknya, Miao Tang tersenyum dan mengangkat gelasnya. Bab 328, bertindak sesuai keadaan. Di aula lantai pertama aula pesta abadi, Tang Xiu dan Hu Qingsong belum menikmati makanan mereka. Tak lama kemudian, Han Qingwu datang sambil membawa tas. Ia berdandan cantik dengan gaun bermotif bunga, sepatu hak tinggi, dan riasan tipis. Tak disangka kau memilih hidangan yang enak. Han Qingwu tersenyum dan duduk di samping Tang Xiu. Kami baru saja tiba dan memesan hidangan setelah menghitung waktu kedatangan Anda. Kata Tang Xiu. Guru Han, Anda belum memberitahu saya. Bagaimana Anda tiba-tiba pindah ke Universitas Shanghai? Ayah saya pindah kerja ke Shanghai, dan sudah 2 bulan berlalu. Jadi, keluarga saya mengikutinya dan pindah ke Shanghai. Han Qingwu tertawa. Tinggal sendiri di Star City membosankan, jadi saya meminta ayah saya untuk menggunakan jaringan pribadinya. Ditambah dengan kinerja saya yang luar biasa dalam mengajar peraih nilai tertinggi CET tahun ini, kepindahan saya ke Universitas Shanghai berjalan sangat lancar. Oleh karena itu, saya kurang lebih mendapat manfaat dari sorotan Anda. Tang Xiu tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu itu hanya alasan. Baginya, bisa bekerja di Universitas Shanghai berarti dia luar biasa, sedangkan dia juga tidak perlu menggunakan koneksi keluarganya. Sial, kakak tertua Tang benar-benar beruntung bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Shanghai dengan gurumu. Hu Qingsong tampak agak cemburu, katanya. Aku tahu tidak lama lagi, perbuatan baik ini akan diketahui oleh seluruh kelas. Asalkan kamu tidak membiarkan imajinasimu menjadi liar dan berbicara tidak bertanggung jawab, semuanya akan baik-baik saja, kata Tang Xiu dengan nada bercanda. Itu benar. Kata Han Qingwu sambil tersenyum. Hubungan antara Tang Xiu dan aku adalah hubungan guru-murid yang murni. Siapapun yang membiarkan imajinasinya menjadi liar dan berbicara tidak bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki terlalu banyak pikiran yang tidak murni. Lagi pula, aku jauh lebih tua darimu. Tidak perlu dikatakan lagi, Guru Han. Hubungan kalian berdua terlalu istimewa, jadi wajar saja jika orang lain menganggapnya menarik, kata Hu Qingsong dengan riang. Lagi pula, menikahi wanita yang lebih tua itu seperti memegang batu bata emas. Lagi pula, melihat penampilanmu, berapapun usiamu yang sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan kami, bukan? Jadi, agak pantas jika seorang siswa menikahimu. Kau belum mengetahuinya, tetapi ku dengar Yukai bahkan menyatakan akan mendekatimu saat pertama kali melihatmu. Hahaha. Han Qingwu tidak dapat menahan tawa dan berkata sambil tersenyum. Kalian benar-benar harus belajar dengan baik di kampus dan tidak membiarkan diri kalian tenggelam dalam pikiran liar. Guru Han, masuk universitas sama saja dengan melangkah ke dalam masyarakat, jawab Hu Qingsong dengan serius. Pernahkah Anda mendengar bahwa universitas itu seperti masyarakat mini, tempat seseorang memulai titik awal baru dalam hidup? Tidak hanya itu, mereka juga akan mengalami titik akhir setelah menyelesaikannya. Tampaknya bahkan mahasiswa pun berhak untuk menikah, bukan? Jika tidak punya karir, apakah kamu mau bergantung pada orang tuamu untuk menghidupi istrimu? Balas Han Qingwu sambil tersenyum. Ekspresi Hu Qingsong membeku saat dia tidak berbicara lagi, karena malu. Baiklah, kita akhiri saja topik ini. Tang Xiu tersenyum dan berkata. Kita makan dulu sambil ngobrol. Di tengah makan malam, 10 menit kemudian, Han Qingwu tampak lelah saat ia meletakkan sumpitnya, mengusap bahunya, lalu berkata. Sebelum ini, saya merasa menjadi dosen universitas sangat santai. Kelas yang saya ikuti sangat sedikit setiap minggu, dan sebagian besar waktu luang saya. Namun, sejak saya datang ke kantor, saya baru menyadari bahwa tidak semuanya begitu. Mempersiapkan materi kuliah jauh lebih sulit daripada mempersiapkan pelajaran sekolah menengah. Selain itu, saya sibuk mencari rumah, berkeliling Shanghai setiap hari.
Sudah lebih dari sebulan dan ini pertama kalinya saya makan di restoran mewah di Shanghai. Kamu sedang mencari rumah? Tang Xiu terkejut dan bertanya. Bukankah keluargamu pindah ke Shanghai? Kamu tidak tinggal bersama mereka? Tidak. Aku sudah dewasa. Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak ingin tinggal bersama orang tuaku. Mendengarnya, Tang Xiu mengangguk dan berkata. Jadi, kamu belum menemukan rumah? Bagaimana bisa semudah itu? Han Qingwu memaksakan senyum dan berkata. Harga rumah di Shanghai terlalu tinggi. Flat satu kamar biasa atau rumah harganya beberapa ribu yuan per bulan. Agak lebih murah jika kita memilih tempat yang terpencil, tetapi akan agak jauh dari Universitas Shanghai dan tidak nyaman untuk bekerja. Selain itu, kita juga harus membayar tagihan air, listrik, gas, dan telepon bulanan, DLL. Campur semuanya dan saya tidak akan punya banyak sisa gaji bulanan. Tapi gaji dosen Universitas Shanghai seharusnya tidak rendah, kan? Tanya Tang Xiu dengan heran. Han Qingwu memaksakan senyum masam dan berkata. Apa yang tidak rendah? Gajinya hanya 10.000 yuan per bulan. Saya khawatir saya tidak akan sanggup hidup di tempat ini. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Tang Xiu dapat mengatakan bahwa masalah itu memang benar. Dengan beberapa ribu untuk sewa, ditambah berbagai macam biaya lain-lain, tinggal di sini memang membutuhkan banyak uang. Belum lagi para wanita harus membeli pakaian dan sebagainya. Tidak akan banyak yang tersisa dari 10.000 yuan itu. Berpikir sampai di sana, ia teringat bahwa ia juga memiliki beberapa properti di Shanghai. Selain villa di kompleks Villa Blue Star, ada properti lain yang tidak terlalu jauh dari Universitas Shanghai. Jaraknya hanya sekitar 20 km. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu berkata, Guru Han, bagaimana kalau aku membantumu? Kebetulan aku punya teman yang baru saja membeli rumah di Shanghai. Namun, dia harus pergi ke luar negeri, jadi rumah itu saat ini tidak berpenghuni. Dia tidak akan menjual rumah itu dalam waktu dekat karena dia ingin menunggu harga rumah naik sebelum menjualnya. Apakah kamu ingin tinggal di sana? Han Qingwu terkejut sejenak, lalu bertanya cepat. Apakah dekat Universitas Shanghai? Berapa biaya sewanya? Jaraknya sekitar 20 km dari Universitas Shanghai. Soal jarak, tidak terlalu jauh mengingat berada di kota besar seperti Shanghai. Soal biaya sewa, tidak masalah karena hubungan saya dengannya baik, jadi saya bisa melakukan apapun yang saya mau, kata Tang Xiu. Hampir saja, kata Han Qingwu sambil bertanya. Tapi bolehkah aku membayar 3.000 untuk sewa? Aku tidak sanggup membayar lebih dari itu. Tidak masalah. Tang Xiu tertawa sambil berkata. Dia sebenarnya ingin mencari seseorang untuk menjaga rumah itu untuknya. Tidak masalah berapapun uang yang ingin kau bayarkan. Jika kau benar-benar memutuskan untuk mengambilnya, aku akan meminta kuncinya besok, dan aku akan mengantarmu ke sana besok sore. Jika kau puas dengan tempat itu, kau bisa tinggal di sana nanti. Tang Xiu, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Han Qingwu menepuk pahanya dan berkata dengan riang. Ah, benar. Bagaimana dengan rumah itu? Seberapa besar dan berapa banyak kamar yang ada di sana? Aku tidak tahu detailnya, kata Tang Xiu sambil tertawa. Kita akan mengetahuinya besok. Baiklah. Han Qingwu berkata cepat. Bisnis cabang Aula Pesta Abadi di Shanghai sedang berkembang pesat. Chinan berada di kantor selama beberapa saat dan dia tidak bisa duduk diam. Dia adalah wanita yang sangat aktif dan lincah. Berdiam diri di Aula Pesta Abadi Shanghai membuat tubuhnya sangat tidak nyaman, dan tinggal di kantor seperti siksaan. Ia berkeliling dan berputar 2 kali di lantai atas sebelum kembali ke lantai pertama. Sambil menggelengkan kepala di depan bar dan melihat staf yang sibuk, ia kemudian mengambil ponselnya karena bosan dan menghubungi nomor ponsel atasannya. Kakak Lili, kamu sibuk ya? Tidak. Suara Tianli terdengar di telepon. Sambil bersandar di bar, Chinan menguap dan berkata, Lili SIS, kalau kamu tidak sibuk, kenapa kamu tidak kembali ke Shanghai saja? Aku bosan di sini. Jika kau tidak ingin tinggal di Shanghai, maka aku akan mengirim seseorang untuk mengambil alih pekerjaanmu, kata Tianli. Terlepas dari kantor pusat Pulau Jingmen, Hong Kong, dan Beijing, beberapa orang diam-diam telah menghubungiku, ingin pindah ke Shanghai.
Cinan menatap kosong sejenak, bingung. Mereka ingin pindah ke Shanghai? Apakah mereka punya masalah? Aku sudah menghabiskan 3 tahun di Shanghai dan tubuh serta tulangku hampir berkarat. Jika terus seperti ini, aku berani mengatakan aku akan jatuh ke dalam depresi di sini. Jika kamu merasa begitu, maka sudah diputuskan saat itu juga. Tian Li tertawa kecil dan berkata, aku akan memindahkanmu dalam beberapa hari dan menyerahkan kesempatan besar di Shanghai kepada yang lain. Tunggu, Lily SIS. Kesempatan bagus apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Cinan cepat. Tidak apa-apa. Tian Li tertawa. Hanya saja bos telah pergi ke Universitas Shanghai untuk belajar. Dia seharusnya tiba di Shanghai baru-baru ini dan akan memeriksa aula pesta abadi kita. Kami berempat telah mendapatkan kesempatan dan sekarang kekuatanku meningkat. Awalnya, aku berpikir bahwa jika kamu dapat melayani bos, kamu mungkin juga dapat memperoleh kesempatan. Tapi, karena kamu ingin pindah, maka aku hanya dapat menyerahkan kesempatan ini kepada yang lain. Ah! Otakku benar-benar seperti babi. Tidak, Lily SIS, jangan pindahkan aku. Meskipun tempat ini membosankan dan membuatku gila, aku akan tetap tinggal di sini. Baiklah, tidak masalah. Aku pasti akan mengelola urusan aula pesta abadi dan mengaturnya dengan baik. Ngomong-ngomong, SIS, aku melihat tas Hermes baru beberapa hari yang lalu. Aku merasa tas itu akan terlihat bagus untukmu, jadi aku akan meluangkan waktu untuk membeli dan mengirimkannya kepadamu, kata Cinan dengan nada menjilat. Ah! Tian Li tersenyum dan tertawa. Saya suka tas Hermes. Aku pasti akan memberikannya untukmu, Cinan berkata cepat. Ia belum menyelesaikan kata-katanya ketika ia melihat 2 pemuda dan seorang wanita mendekat dan pandangannya akhirnya tertuju pada pemuda tampan itu. Seketika, dia mengangkat tangannya untuk mengusap matanya dan bergumam. Lily SIS, aku mau ketemu bos dulu. Apa katamu? Bos akan pergi ke restoran? Tian Li bertanya dengan cepat. Saya tidak yakin, kata Cinan cepat. Saya akan menutup telepon dulu dan menghubungi Anda nanti. Setelah mengatakan itu, dia segera mengakhiri panggilan dan kemudian membuka galeri foto di ponselnya. Setelah memperbesar dan membandingkannya, dia segera memastikan bahwa pemuda itu adalah bosnya. Di koridor. Sambil tetap tersenyum, Han Qingwu berkata, kalian berdua tidak perlu repot-repot membayar tagihan hari ini. Kalau kalian ingin mengundangku makan malam nanti, kita makan di kafetaria kampus saja. Tidak, Guru Han. Hu Qingsong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pantas bagimu untuk mengatakan itu. Meskipun kami adalah siswa miskin, tidak apa-apa bagi kami untuk membayar. Lagi pula, kami adalah laki-laki. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang wanita menghabiskan uangnya? Tinggalkan sifat chauvinismemu itu, ya. Han Qingwu tertawa dan melanjutkan. Akulah yang mengundangmu makan malam, jadi tidak masalah. Jika kau ingin pamer, tunggu sampai kau mulai bekerja dan menghasilkan uang nanti. Lalu kau bisa mentraktirku di tempat yang kau pilih. Baiklah, jangan banyak bicara lagi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku yang memilih tempat ini, jadi akulah yang akan membayar tagihannya. Meskipun aku sangat miskin, aku masih mampu membelinya. Hai, bos. Aroma parfum tercium saat Kai Nan muncul dengan senyum cerah di wajahnya. Bab 329, sekali ini saja. Tang Xiu sedikit mengernyit, karena dia tidak menyangka seseorang dari aula pesta abadi Shanghai benar-benar mengenalinya. Meskipun dia tahu bahwa markas besar aula pesta abadi di Pulau Jingmen seharusnya meneruskan fotonya kepada anggota inti, tetapi ini terlalu kebetulan, bukan? Han Qingwu melirik Tang Xiu dan Cinan. Dengan ekspresi bingung di wajah cantiknya, dia bertanya. Siapa namamu Tang Xiu? Bos? Guru Han, banyak pelayan restoran memanggil tamu mereka dengan sebutan bos. Hu Qingsong menyeringai. Saya sering mengalami situasi ini. Ngomong-ngomong, Nona cantik, kita ini murid, bukan bos. Cinan terkejut sesaat. Dengan sifatnya yang halus dan licin dalam menghadapi semua situasi sosial, dia sangat cerdik. Dilihat dari sedikit kerutan di wajah Tang Xiu, dia tahu dia telah salah langkah. Sepertinya bosnya tidak ingin mereka berdua mengetahui identitasnya.
Oleh karena itu, dia segera menjawab sambil tersenyum. Di mata kami, setiap pengunjung yang datang ke aula pesta abadi kami adalah seorang bos. Alasan saya menghentikan Anda adalah karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kami punya kebiasaan di sini, tamu ke-201 hari ini mendapat diskon. Selamat, Anda adalah pengunjung ke-201 kami hari ini. Kamu punya kebiasaan seperti ini? Hu Qingsong tercengang. Ya. Tanpa sengaja melirik ke arah Tang Xiu, Cinan mendapati bahwa Tang Xiu tidak lagi mengernyitkan alisnya dan langsung membalas sambil tersenyum. Tang Xiu mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu ban dan memberikannya kepada Cinan, lalu berkata sambil tersenyum. Sepertinya keberuntungan kita cukup baik. Silakan gesek kartu ini untuk membayar tagihan. Baiklah. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Lagi mengernyitkan alisnya dan langsung membalas sambil tersenyum. Mengambil kartu ban, Cinan berbalik dan berjalan menuju konter. Kakak Tang, bisa nongkrong bareng kamu itu beruntung banget, seru Hu Qingsong. Kita bahkan dapat diskon yang lumayan di restoran mewah ini. Nanti, kalau kita nggak punya uang buat makan, kita harus lari ke aula pesta abadi ini dan jongkok di depan pintu masuk. Kita harus hitung pengunjungnya dengan saksama. Setelah tamu ke-200 membayar, baru kita bayar tagihan dan pulang. Hahaha. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Bukankah itu sama saja dengan mengisi perutmu secara gratis? Aku memperkirakan bahwa bahkan dengan diskon, itu akan lebih mahal daripada membeli 2 panekuk dan sebungkus acar. Hu Qingsong terkekeh dalam hati. Itu benar. Adapun Han Qingwu, dia menatap punggung Cinan dengan ekspresi aneh sebelum pandangannya jatuh pada wajah tenang Tang Xiu. Dalam hati, dia tiba-tiba teringat ucapan sahabat karibnya. Mungkinkah identitas Tang Xiu sebenarnya tidak sederhana? Namun, dia tahu situasi keluarganya. Secara khusus, dia telah menyelidikinya untuk jangka waktu yang lama lebih dari setahun yang lalu. Dia bahkan menyadari bahwa keluarga Tang Xiu agak miskin. Oleh karena itu, dia dan rekan-rekannya diam-diam pergi mengunjungi dan makan di restoran keluarga Tang Xiu, memesan banyak makanan dengan sengaja dan membantu bisnis keluarga mereka. Tetapi wanita tadi tidak mungkin hanya seorang pelayan. Bahkan setelah memikirkannya sejenak, Han Qingwu masih bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak lagi menyimpan pikiran liar seperti itu. Tanpa menyadari apa yang ada dalam pikiran Han Qingwu, Tang Xiu menatap Cinan dan berkata, Guru Han, kamu dan Hu Qingsong pergi dulu. Aku akan menandatangani tagihannya. Aku akan tinggal bersamamu, kata Han Qingwu cepat. Tidak, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan menandatangani tagihannya dan kemudian kita akan pergi bersama. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Qingwu mengangguk. Baiklah. Setelah itu, Tang Xiu pergi ke konter, memasukkan PIN dan menandatangani tagihan. Kemudian dia berkata dengan tenang. Apakah Anda manajer di sini? Ya, jawab Cinan lembut. Mereka adalah teman sekelas dan guruku yang datang bersamaku malam ini, kata Tang Xiu dan melanjutkan. Untungnya, kamu bereaksi cepat, kalau tidak, identitasku akan terungkap. Mendengar perkataan Tang Xiu, Cinan langsung merasa senang. Dia melirik Han Qingwu dan Hu Qingsong dengan cepat sambil menggerakkan tubuhnya, lalu berbicara saat dia menghalangi Tang Xiu. Apakah Anda punya instruksi, bos? Tidak ada instruksi. Lakukan saja apa yang biasa kamu lakukan. Baiklah. Ngomong-ngomong, temanmu saat ini sedang makan di ruang VIP di lantai 4, kata Cinan. Teman? Siapa dia? Tanya Tang Xiu dengan heran. Mia Wontang, kata Cinan. Saja apa yang biasa kamu lakukan. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata dengan suara rendah. Apakah dia sendirian atau bersama teman-temannya? Bersama teman-teman. Beberapa petinggi Shanghai, kata Cinan. Kalau begitu, aku akan mengantar teman sekelas dan guruku terlebih dahulu. Setelah pestanya selesai, sampaikan salamku kepada Mia Wontang dan katakan padanya untuk menungguku. Kalau pestanya belum berakhir, katakan padanya aku akan mengunjunginya nanti, karena aku perlu membicarakan sesuatu dengannya, kata Tang Xiu. Haruskah aku memberitahunya terlebih dahulu, tanya Cinan. Tidak, kata Tang Xiu. Dengan cepat, Tang Xiu memasukkan kartu banknya ke dalam sakunya, lalu kembali ke Han Qingwu dan Hu Qingsong.
Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Makanannya cukup terjangkau, ayo pergi. Tepat pada saat itu, dia mendapat pesan teks di ponselnya. Chinan menarik 1 yuan dari kartunya. Sesaat kemudian, saat ketiganya meninggalkan restoran, Han Qingwu tersenyum dan berkata, "Saya mengendarai mobil ke sini, jadi saya bisa mengantar kalian kembali ke kampus." "Benar, kalian baru saja tiba di Shanghai hari ini, kan? Sudahkah kalian melihat pemandangan malam Sungai Huangpu?" "Tidak." Hu Qingsong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya. Karena kita kebetulan melewatinya, aku akan mengajakmu ke sana untuk melihatnya," kata Han Qingwu sambil tersenyum. "Guru Han, saya sudah melihatnya tadi malam jadi saya tidak akan pergi hari ini. Selain itu, saya punya seorang penatua di Shanghai dan saya berjanji kepadanya untuk menginap di rumahnya malam ini. Jadi, Anda tinggal mengirim Qingsong kembali ke kampus. Saya akan naik taksi dan langsung pergi ke rumah saudara saya." "Seorang saudara?" Han Qingwu menatap Tang Xiu dengan heran. Dia lalu mengangguk dan berkata, "Hati-hati. Meskipun Shanghai memiliki keamanan publik yang baik, tetapi pergi keluar sendirian, terutama di malam hari, beberapa kecelakaan tak terduga entah bagaimana masih terjadi." "Baiklah." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Aku bukan anak kecil lagi, jadi jangan khawatir." Dalam waktu singkat, Han Qingwu pergi bersama Hu Qingsong sementara Tang Xiu berjalan ke sisi lain. Untuk menghindari bertemu Han Qingwu saat kembali, ia sengaja berputar-putar di aula pesta abadi sebelum kembali. "Bos." Chinan dengan hormat memanggil Tang Xiu saat melihatnya kembali. Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu berkata, "Ambilkan aku 2 botol anggur berkualitas dan bawa aku ke ruang VIP di lantai 4. "Baiklah, silakan tunggu." Chinan melangkah menuju lift. 2 menit kemudian, dia kembali sambil membawa 2 botol anggur yang dikemas dengan indah, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini adalah anggur terbaik dalam koleksiku. Jauh lebih baik daripada anggur yang kukirim ke ruang tunggu lantai 4 sebelumnya." Setelah melihatnya, Tang Xiu mengangguk dan tertawa. "Ini sudah cukup. Ayo pergi." Ketuk, ketuk. Pintu ruang VIP di lantai 4 diketuk oleh Chinan. Setelah itu, dia membuka pintu dengan lembut. Melihat Miao Wentang yang sedang mengobrol dengan ketiga temannya, dia lalu terkekeh dan berkata, "Tuan-tuan, saya minta maaf karena mengganggu Anda lagi." Miao Wentang berdiri dan hendak berbicara ketika dia melihat Tang Xiu masuk ke dalam di belakang Chinan. Ekspresi terkejut yang menyenangkan terlihat di wajahnya saat dia tersenyum. "Saudara Tang, kami baru saja membicarakanmu. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Masuklah, cepat." "Apakah aku mengganggumu?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. "Tidak, tidak." Miao Wentang tertawa dan berkata, "Ketiga orang ini adalah sahabat lamaku, dan mereka juga ingin mengenalmu. Mereka akan sangat senang mengetahui kau ada di sini. Ayo, aku akan memperkenalkanmu kepada mereka. Ini Zhang Yuming, bos Xinyang Group, yang ini Gu Changmin, bos Dingsen Media, dan yang ini Jin Xingqi, bos Jinda Estate. Kita adalah sahabat lama selama lebih dari 2 dekade." Tang Xiu tersenyum dan berjabat tangan dengan ketiga pria itu sebelum duduk di bawah sapaan hangat Miao Wentang. Sebaliknya, Chinan seperti seorang pelayan saat dia sendiri membuka botol anggur dan mengisi gelas Tang Xiu hingga penuh. "Saya menyambut Anda di aula pesta abadi hari ini. Sudah ditakdirkan bertemu dengan Anda, jadi kita bisa katakan bahwa ada takdir di antara kita. Perjamuan ini akan saya atur. Saya harap Anda bisa datang dan mendukung aula pesta abadi kita nanti." Tang Xiu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Bos Tang sopan." Jin Xingqi adalah orang pertama yang berbicara. Mengangguk dan tersenyum padanya sebagai tanggapan, Tang Xiu menatap Miao Wentang dan berkata, "Awalnya aku datang untuk makan malam di sini malam ini, tetapi tidak menyangka kamu juga akan ada di sini. Mengapa kamu tiba-tiba ada di Shanghai?" "Saudara Tang, sepertinya Anda tidak mengenal saya. Ada acara konferensi mencicipi anggur yang diadakan selama beberapa tahun di sini. Untuk acara sepenting itu, tentu saja saya harus menghadirinya dengan harapan dapat mencicipi produk baru yang lezat. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda bisa menjadi pemilik baru restoran ini?" "Ceritanya panjang.
Kita bahas lain waktu saja. Tapi ngomong-ngomong soal konferensi mencicipi anggur itu, saya jamin Anda akan menemukan yang baru tahun ini. Mia Wontang terkejut dan berkata, "Apa maksudmu? Jangan bilang kamu tahu kalau akan ada produk baru yang bagus di sana." Saya baru saja mendirikan kilang anggur. Meskipun saya mendelegasikan pengelolaannya kepada orang lain, saya sendiri yang membuat formulanya. Tunggu saja sampai konferensi pencicipan anggur, saya yakin Anda akan terkejut. Dengan nada aneh, Mia Wontang berkata, "Saya mendengar Anda mengatakan akan membuat anggur. Namun, saya tidak pernah menyangka Anda akan benar-benar mendirikan kilang anggur. Jika anggur yang diproduksi kilang anggur Anda benar-benar bagus, saya akan membantu Anda menghubungi beberapa pedagang grosir anggur, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan masalah penjualan." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya harus menolak tawaran Anda. Kami akan mendistribusikan anggur kami dengan agen eksklusif kami sendiri yang akan dibuka di kota-kota besar di negara ini." "Anda tampak sangat percaya diri, Saudara Tang." Mia Wontang tertawa. Jin Xingqi tiba-tiba menyela. "Saudara Tang, karena Anda memiliki bisnis anggur, sedangkan saya sendiri adalah pecinta anggur, saya ingin memesannya terlebih dahulu dari Anda. Mengenai jumlahnya, bagaimana kalau 50 juta? Apa?" Mia Wontang tercengang, Zhang Yuming dan Gu Changmin juga tercengang. "Apa ini? Bagaimana dan di mana Jin Xingqi akan menjualnya? Ini jelas merupakan upaya terang-terangan untuk mendapatkan perhatian?" Tang Xiu terdiam sejenak, lalu menyeringai dan menjawab, "Awalnya aku tidak punya niat seperti ini. Tapi karena Bos Jin sudah bicara, akan sangat tidak sopan jika aku menolaknya. Harga per botol adalah 10.000 yuan, tapi aku akan membuat pengecualian dan memberimu diskon 20%. Kita akan sepakat dulu, kali ini saja." Bab 330, memesan di muka. Jin Xingqi tidak peduli dengan harganya. Yang ia pedulikan adalah membangun hubungan baik. Orang lain mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Tang Xiu, tetapi ia tahu betul bahwa, baginya, memiliki hubungan baik dengan Tang Xiu tidak akan merugikannya meskipun ia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. "Baiklah. Mari kita lakukan sesuai perintah Bos Tang." Bos Jin benar-benar orang yang terus terang. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang yang terus terang seperti itu saat aku baru saja tiba di Shanghai. "Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Tang Xiu. Atau seperti panggilan kakak Miao." Tang Xiu tertawa. Dengan gembira, Jin Xingqi segera bangkit dan mengambil sebotol anggur. Ia mengisi gelas Tang Xiu dan tertawa ramah. "Baiklah, terima kasih telah menganggapku begitu tinggi, Saudara Tang. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu, tetapi aku merasa seperti bertemu teman lama saat pertama kali melihatmu, Saudara Tang. Ayo, mari kita minum secangkir." Tang Xiu tidak menolak. Dia bersulang dengan Jin Xingqi dan meneguk anggurnya. Mengenai sanjungan telanjang Jin Xingqi, Zhang Yuming dan Gu Changmin bingung. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa Jin Xingqi, yang merupakan tokoh yang sangat kaya di Shanghai, tiba-tiba menunjukkan niat baik terhadap Tang Xiu. Dia bahkan tampak merendahkan dirinya saat melakukannya. Dia? Apakah dia tahu sesuatu? Mereka berdua adalah orang yang tanggap. Meskipun sulit bagi mereka untuk menebaknya, tetapi di dalam hati, mereka memutuskan untuk mengamati Tang Xiu lebih intens. Sambil mengangkat gelasnya, Zhang Yuming berkata, "Bos Tang, kakak Jin selalu menjadi orang yang berwawasan luas. Karena dia telah memesan banyak anggur dari Anda, dia seharusnya mendapat keuntungan dari perhatian Anda. Saya juga ingin memesan 50 juta, apakah Anda setuju?" "Saya juga ingin memesan 50 juta di muka," kata Gu Changmin. "Tidak masalah." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Kalian bertiga dapat menghubungi Kang Xia, manajer umum Magnificent Tang Corp kami. Saya akan meneleponnya tentang hal ini sebelumnya." Magnificent Tang Corp. Bersambung ke episode 80. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.